Halo, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ini adalah materi bab 3 atau bab terakhir di semester 1 ini. Kita akan membahas tentang perumusannya seperti apa, pengesahannya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Silakan, selamat menyaksikan. Poin pertama adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu ada dua pembahasan. Yang pertama, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua adalah tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuklah panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, yang pertama kita perlu ketahui bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pegangan bagi pemerintah untuk menegakkan sebuah kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan untuk rakyatnya. Selain itu, konstitusi juga digunakan untuk mencapai sebuah keadilan yang mutlak, di mana setiap kebijakan, setiap peraturan itu tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tapi menguntungkan semuanya, untuk mengatur, untuk menjaga keamanan, dan menjaga sebuah kehidupan yang harmonis dalam kehidupan pemerintahan maupun dalam bernegara. Maka konstitusi itu sangat penting dalam penerapan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pegangan bagi pemerintah untuk mengatur setiap hak dan kewajiban warga negara maupun hak dan kewajiban dari pemerintahan. Poin kedua ini adalah dibentuknya panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas dari panitia hukum ini, mereka membentuk maupun merancang undang-undang atau peraturan-peraturan yang memang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pada saat itu, peraturan-peraturan yang sangat penting adalah peraturan-peraturan yang mencerminkan tentang keadilan, karena pada saat itu kita masih dalam masa penjajahan Jepang. Maka dari itu, ditunjuklah Soekarno sebagai ketuanya agar Soekarno bisa menjabarkan keinginan-keinginan beliau, keinginan-keinginan masyarakat luas tentang kemerdekaan, tentang ketidakadilan, tentang sebuah penjajahan dan sebagainya yang nantinya akan dihapuskan dalam Undang-Undang Dasar yang akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1900. Maka di poin ini sangat penting adanya sebuah panitia, karena panitia ini khusus untuk merencanakan maupun membahas tentang peraturan-peraturan yang akan berlaku dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dengan adanya panitia ini, diharapkan semua peraturan itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, baik terlepas dalam penjajahan maupun mencapai kehidupan yang damai. Poin selanjutnya adalah panitia kecil yang diketuai oleh Mr. Supomo dengan anggota terdiri dari Wongso Negoro, R. Soekardjo, A.A. Maramis, Panji Singge, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Nah, panitia kecil ini perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia. Panitia kecil ini bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar 1945, di mana undang-undang tersebut harus didasarkan dari hasil kesepakatan dari panitia hukum dasar tersebut yang sebelumnya telah kita bahas. Maka kita akan membahas tentang panitia kecil ini pada tanggal 13 Juli 1945. Mereka sepakat antara lain tentang lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Negara kita berbentuk negara kesatuan, sebutan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Dengan demikian, dengan adanya rancangan undang-undang, dengan adanya tentang pengertian undang-undang atau isi dari undang-undang dasar tersebut, maka dibentuklah namanya panitia penghalus bahasa agar mudah dipahami maupun dimengerti oleh masyarakat luas, baik masyarakat intelektual atau masyarakat. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan.
Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 42 pasal, 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kenapa ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dalam keadaan perang? Karena perlu kita ketahui ketika muncul namanya panitia kecil atau pembentukan undang-undang dasar ini, kita masih dalam konteksnya dijajah oleh pemerintahan Jepang. Poin terakhir atau dengan kita bisa menyebutnya dengan keadaan perang atau aturan peralihan dalam keadaan perang, ini menjadi salah satu aturan yang memang harus kita tegakkan, karena dengan peraturan ini kita bisa terlepas dari penjajahan bangsa Jepang yang saat itu berusaha untuk namanya mempertahankan eksistensinya di Indonesia, tapi kita sudah mulai jengah dengan namanya peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Jepang, maka kita membuat undang-undang sebagai salah satu syarat bahwa kita akan merdeka. Selanjutnya adalah pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan undang-undang. Setelah tanggal 14 Juli kita sudah menyatakan ada 42 pasal, 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dalam keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Maka pada tanggal 15 Juli kita lebih mematangkan kembali tentang pasal-pasal tersebut, harus seperti apa, kata-katanya seperti apa, tujuannya seperti apa, jika melanggar harus mendapatkan denda seperti apa atau mendapat hukuman seperti apa. Karena dengan pembahasan tersebut kita bisa mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melepaskan diri dari penjajahan ataupun mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur jalannya pemerintahan tanpa ada intervensi dari negara lain ataupun kelompok-kelompok tertentu. Tahap selanjutnya adalah naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Maka tanggal 16 Juli 1945 itu bisa diartikan sebagai lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 melalui berbagai macam proses dari pembentukan panitia hukum dasar, pembentukan panitia kecil, adanya namanya panitia penghalus bahasa, sampai menentukan berapa pasalnya, tujuannya untuk apa, peraturan tersebut itu digunakan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia atau memiliki kekuatan yang luar biasa sekali demi mencapai tujuannya, dan akhirnya itu semua disahkan dalam sidang BPUPKI. Yang perlu kalian ketahui juga seperti yang dibahas pada bab 1 bahwa pada tanggal 16 Juli 1945 selain menentukan hukum dasar atau undang-undang dasar, kita juga menentukan tentang ideologi negara Indonesia, yaitu Piagam Jakarta, yang seharusnya itu menjadi salah satu tolak ukur sebagai peraturan dasar demi mencapai sebuah impian yang memang harus kita tegakkan saat itu juga agar kita terhindar dari masa penjajahan. Tahap selanjutnya ketika 16 Juli 1945 sudah ditetapkan tentang dasar negara kita, tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka 16 Agustus kita memperingati Hari Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dibawa paksa oleh kaum muda untuk menandatangani tentang proklamasi kemerdekaan, dan tepat tanggal 17 Agustus 1945 kita atau Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yang menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan lepas dari bayang-bayang bangsa Jepang. Nah, setelah 17 Agustus, PR kita adalah tentang menentukan siapa wakil presiden kita, siapa presiden kita, siapa pemerintahannya, dan kita juga harus mengesahkan undang-undang, baik Undang-Undang Dasar 1945, kita juga harus mengesahkan tentang ideologi dasar negara ataupun sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan sebuah keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar atau dasar hukum negara kita. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, komite ini sebenarnya seperti pemerintahan di masa sekarang, di mana tugasnya itu nanti membantu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk melaksanakan atau menjadi presiden dan wakil presiden, membantu dalam
pelaksanaan kenegaraan, membantu dalam pelaksanaan pemerintahan. Tugas komite ini lebih tepatnya sebagai pembantu presiden agar Indonesia itu bisa maju dan bisa menjadi negara yang memang baru lahir tapi dapat diperhitungkan oleh negara-negara yang sudah berkembang pada saat itu. Tahap selanjutnya adalah sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan undang-undang, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh undang-undang hasil sidang kedua BPUU PKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kata mukadinah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Poin ketiga yang diubah adalah perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang keempat adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat itu memang Indonesia lebih identik dengan negara yang berbau-bau tentang Islam atau identik dengan agama mayoritas yaitu Islam. Akan tetapi dengan seringnya berjalannya waktu terjadi gelombang protes karena negara Indonesia tidak hanya beragama Islam tapi memiliki 5 agama pada saat itu. Ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha pada saat itu. Sedangkan Konghucu itu muncul pada masa Gus Dur. Bukan muncul sebenarnya, tapi disahkan sebagai agama resmi di Indonesia. Maka dari itu dengan perubahan-perubahan tersebut diharapkan tidak hanya tentang agama sentris tapi tentang nasionalis yang berdasarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada namanya diskriminasi tentang golongan-golongan minoritas, tidak ada pengecualian atau menjadi hak yang istimewa bagi mereka yang mayoritas. Maka dari itu, setiap warga negara di Indonesia memiliki hak yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, baik dia itu beragama Katolik, Kristen, sampai Hindu, atau dia dari suku manapun, dia tetap memiliki hak yang sama. Maka dalam pembentukan undang-undang ini didasarkan tentang kultur yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, undang-undang harus bisa menyatukan ataupun tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan yang ada pada saat sebelum Indonesia merdeka atau pada saat Undang-Undang Dasar belum lahir. Maka dari itu, undang-undang bertujuan sebagai menaungi tentang peraturan-peraturan yang sudah ada. Pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Semoga apa yang kalian lihat atau kalian dengarkan dalam video-video tadi dapat memahami secara singkat tentang undang-undang dan dapat belajar dengan baik tentang undang-undang. Untuk itu, untuk mengakhiri hari ini saya ucapkan salam rahayu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan dan terima kasih telah menonton video saya.